Apa sebetulnya temuan yang mendasari akhirnya negara mengambil alih pengelolaan TMII dan berapa besar sebetulnya negara dirugikan oleh pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun terakhir ini. Saya akan membahasnya bersama dengan anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Aksanul Kossasi. Selama 44 tahun bermasalah tidak pernah menyetor ke kas negara. Tapi kenapa baru sekarang ini diambil alih pengelolaannya oleh negara? Ya, ini memang dasar pemeriksaan saya ya, sekitar pertengahan tahun 2020. Memang dari awalnya kompleks Taman Mini ini kan ada 147 hektar tanah milik negara. Tanah ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita sejak tahun 75. Nah, kemudian Presiden mengeluarkan kepres itu kita merekomendasikan karena begitu saya periksa, memang selama ini Seknek sebagai pengguna barang, dia tidak sepenuhnya bisa mengontrol, memberikan pembinaan, pengawasan kepada Taman Mini, termasuk juga penyusunan direksi, penunjukan direksi, bagaimana bisnis plan Taman Mini, itu Seknek tidak pernah terlibat. Sementara tanah ini kan tanah mereka, tanah negara. Ya. Tidak pernah terlibatnya kenapa, Pak Aksanul? Ya, memang ini semua dikuasai dan dikelola oleh yayasan. Kepresnya begitu. Cuman karena tanah ini negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan kepada Seknek, Pak Seknek, ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Misalnya tentang TP nomor 27. Terus tentang PMK nomor 246 bahwa siapapun pengelola barang milik negara harus memberikan kontribusi keuntungan kepada negara. Nah, Taman Mini ini tidak pernah memberikan keuntungan, tarifnya bagaimana, ininya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, itu tidak pernah Seknek itu mengetahui tentang hal itu. Makanya Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Seknek untuk mengelola sendiri menjadi BLU, ya, jadi Badan Layanan Usaha, atau ditunjuk kementerian lembaga yang milik negara untuk mengelola ini, misalnya Kementerian Pariwisata, misalnya ya, atau apa. Terus ditunjuk dengan kerjasama pemanfaatan, sehingga jelas gitu loh ya. Karena tapi Pak Aksanul, yang menjadi pertanyaan banyak orang kan, kenapa selama 44 tahun ini tidak pernah menyetor ke kas negara, tidak pernah berkontribusi keuangan terhadap kas negara, dan kenapa dibiarkan sampai akhirnya di tahun 2021 ini baru diambil alih? Ya, barang milik negara ini baru diurus di 2011 menjadi BMN terdaftar di Kementerian Keuangan. Bahwa untuk kepres dulu yang ditandatangani Pak Presiden Soeharto, itu memang sejak tahun 75 dia mengelola penuhnya Yayasan Harapan Kita ini. Sementara kan nilainya cukup besar. Dan ada beberapa lahan yang membuat kami juga di Badan Pemeriksa Keuangan mengambil kesimpulan untuk segera dilakukan pengambil alihan oleh negara. Karena dari 147 hektar itu ada sekitar 90 hektar yang dikerjasamakan dengan pihak lain, Seknek pun tidak tahu, gitu lah. Jadi begitu kita periksa satu persatu gitu ya, ternyata banyak lahan-lahan yang dikerjasamakan dengan dimitrakan dengan pihak ketiga gitu, tanpa melapor kepada Seknek. Nah inilah, artinya kan peraturan negara ini kan jelas bahwa pengelola lahan dan barang milik negara harus memberikan keuntungan dan kontribusi kepada negara. Nah dari situ dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan, sudahlah ambil alih, kami rapat, kami undang, bahkan kami juga melibatkan KPK di tempat saya. Jadi ada Pak Menteri Mensesnek, ada saya, ada dari KPK. Jadi kita berdiskusi untuk semua, tidak hanya Taman Mini, juga ada Gelora Senayan, ada juga Kemayoran gitu loh, untuk dibenahi lah aset-aset milik negara ini gitu.
Oke, jadi Pak Ahsanul, singkatnya adalah ada dua alasan besar ya kenapa negara akhirnya mengambil alih TMII. Satu, 44 tahun tidak pernah setor ke kas negara, dan kedua ternyata ada 90 hektar lebih luas tanah di TMII yang ternyata dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, saya akan gali lebih jauh soal yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Dikerjasamakan ini maksudnya seperti apa sih, dan kerugian yang dialami negara atas adanya kerjasama dengan pihak ketiga ini apa? Boleh kita bahas nanti, Pak Ahsanul. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi. Pak Ahsanul, kita lanjutkan lagi. Tadi Anda katakan dari 147 hektar TMII, ternyata 90 hektar diantaranya itu dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa diketahui atau tanpa seizin negara. Dikerjasamakan di sini maksudnya seperti apa, Pak Ahsanul? Ya, saya harus menyampaikan biar saya luruskan ya, biar nanti tidak ada salah persepsi bahwa dari 147 hektar itu kan ada kan untuk anjungan daerah, untuk museum gitu ya. Terus ada yang dikerjasamakan dengan mitra, di sini lahan unit usaha. Kita pemeriksa, saya minta agar yang dimitrakan dengan pihak lain itu coba lihat kerjasamanya seperti apa, dan Kemensesnek tahu apa enggak tentang hal ini. Sehingga karena kalau dimitrakan dengan pihak ketiga itu kan mestinya memberikan hasil yang cukup ya. Mestinya Seknek kan dapat. Nah, ternyata dari 62% atau sebesar berapa tadi, 923.821 ini datanya saya pegang. Itu dilakukan kerjasama dengan, dimitrakan dengan pihak lain, tapi belum didukung perjanjian dengan Mensesnek. Nah, kalimat pastinya begitu. Belum didukung perjanjian dengan Mensesnek. Mestinya dia melaporkan kepada Mensesnek tentang hal ini. Nah, itulah hal-hal seperti ini kami menyoroti agar diperbaiki lah, dibenahi oleh Mensesnek. Tapi dengan adanya Mensesnek, Kementerian Sekretariat Negara ini menindaklanjuti temuan BPK, kemudian Pak Presiden menetapkan Kepres untuk mengambil alih pengelolaan taman ini, itu saya rasa langkah yang bagus, langkah yang baik. Karena memang Pak Ahsanul, itu punya negara. Berarti pihak ketiga ini kasarnya adalah mereka menaruh duit mereka di TMII karena ada proyek yang dikerjasamakan dengan TMII? Iya, bisa jadi. Nanti saya akan dalami lagi tentang hal ini. Apalagi apabila ini sudah dikelola oleh Mensesnek, kan kita akan masuk lebih dalam lagi nanti seperti apa. Iya, jadinya nanti, bagaimana itu Pak Ahsanul kalau sudah ada pihak ketiga di antara negara dengan TMII, setelah negara mengambil alih seluruhnya, bagaimana nasibnya nanti dengan pihak ketiga? Adakah nanti kontrak atau kerjasama yang dilanggar karena negara mengambil alih ini? Ya, itulah katanya ada yang menggugat ya, saya nggak tahu. Katanya ada yang, saya mendengar ada yang menggugat gitu. Tapi bagus juga, biar kita tertib gitu loh ya. Dalam pengelolaan barang milik negara itu kita tertib, tidak ada satu orang pun yang mengelola barang milik negara kemudian tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara. Misalnya dengan alasannya rugi. Oke, kalau rugi, mestinya kita kan tahu laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang masih harus dibenahi, makanya kita minta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk membenahi hal-hal seperti ini. Oke, Pak Ahsanul, BPK juga menggandeng KPK ya untuk menyelidiki apakah ada penyelewengan atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini. Apakah ini berarti ada potensi ini akan berujung ke ranah pidana, Pak, atas misalnya ada temuan nanti kerugian negara atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola? Sejauh ini sih tidak ke sana ya. Arahnya itu adalah pembenahan aset barang milik negara, aset negara di bawah Kemensesnek. Makanya waktu itu saya dan Pak Pratikno, kemudian Pak Alex Marwata duduk bareng di lantai 18 di Badan Pemeriksa Keuangan mendiskusikan aset-aset strategis milik Kemensesnek ini untuk pertama statusnya seperti apa. Jadi terhadap pihak-pihak yang menguasai aset negara ini kita bereskan statusnya, dikembalikan dulu ke Seknek, dibereskan dulu kerjasama, jatuh tempo seperti apa, kami detail satu-satu itu.
kami berdiskusi bertiga. Kemudian Baik. ditindaklanjuti oleh masing-masing oleh Kementerian Sekretariat Negara.